Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Dian, saya terkait pembicaraan kita seminggu yang lalu, saya ingin mengadakan observasi di kelas Bu Dian. Nanti Bu Dian mungkin akan mempersiapkan beberapa hal begitu ya. Nah, tetapi sebelum di kelas, saya ingin menanyakan dulu tujuan pembelajaran yang akan Bu Dian. Tujuannya yang pertama itu siswa mampu. Ya, siswa mampu itu yang pertama menjelaskan konsep kedatangan bangsa Badak ke Nusantara melalui peta digital dan diaplikasikan dalam aplikasi kampus. Terkait dengan tujuan ya sudah jelas sekali. Mungkin nanti area pengembangan yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran ya. Ya, yang pertama kita areanya itu kita harus melihat dulu siswa yang kebutuhan siswanya, ya kan, minat siswa, dan ini terkait juga bagaimana strategi yang akan saya terapkan dengan siswa. Biasanya saya itu membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam kelompok-kelompok kecil ini biasanya saya menggunakan heterogen, tapi sekarang saya membuat dalam bentuk homogen. Homogen dalam artian kata sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Nah, contohnya dalam kelompok kecil itu mungkin satu kelompok itu dia senang dengan menonton video, dan kelompok kecil yang lainnya lebih senang mendengarkan kalau bercerita. Nah, itu kan membuat sasaran untuk penyampaian materi itu lebih enak dengan variatif ya, variasi. Mungkin nanti itu bagus sekali Bu Dian. Kemudian strategi yang akan Bu Dian gunakan di pembelajaran, itu yang tadi yang sudah kita sebutkan bahwa dikelompokkan dalam siswa kecil, kelompok kecil dengan sesuai kebutuhan dan minat siswa. Ya, nanti kan akan terlihat dari siswa yang ada di kelas itu kebutuhan siswanya kelompok ini seperti apa. Ya. Dan mungkin kita variasikan dengan aplikasi digital kekinian. Kita akan menggunakan teknologi digital Bu Dian ya. Kemudian apakah ada kendala Bu Dian, nanti kira-kira ada kendala nggak untuk pembelajaran kita di dalam kelas? Kalau kita sebutkan tidak ada kendala, mungkin kan nggak mungkin itu Ibu. Ya pasti ada. Selama proses belajar mengajar itu dari siswa. Ada sebagian kecil siswa kita ini kan belum pernah menggunakan gawai untuk membuat aplikasi, ya kan. Dan kedua, kalau perekonomian siswa kita itu kan beda-beda. Kita menggunakan teknologi kekinian, tapi kuota yang mereka juga terbatas. Dan satu lagi, sekolah juga menyediakan. Cuman maklum, kita kan tidak bisa melihat sinyal. Sinyal itu kan bukan pengendalian kita, itu kan dari alat. Nah, itu yang kendalanya itu kadang-kadang dari sinyal. Karena kalau menggunakan aplikasi, pasti kita harus sinyal yang kita dapatkan itu harus kuat. Itu dari alam sendiri. Baik kemudian mungkin untuk persiapan sepertinya saya lihat sudah matang nih untuk kita mengadakan observasi ya. Kalau begitu minggu depan dia siap ya? Siap, insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu Dian. Silakan masuk ke kelas kembali. Saya juga akan masuk kelas ini. Silakan. Oke,
selain Farid siapa lagi? Hafiz, mana Hafiz? Semoga ya yang izin bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, kita sudah siap ya untuk belajar ya, mulai ya. Oke, kalau sudah siap belajar, tidak ada lihat kiri kanan lagi. Oke, hari ini ya kita akan masuk materi yang terbaru yaitu masa pendidikan Jepang. Tujuan pembelajarannya yang pertama supaya kamu bisa mengevaluasi, menganalisis ya masa pendidikan Jepang untuk hari ini. Ya, ada aplikasinya untuk kehidupan kita pada saat ini. Oke, nah masa pendudukan Jepang. Anak bagaimana anak ibu?
Seluruhnya, seluruhnya. Ayo. Ya. Ayo. Ya. 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 Oke, lanjut seru lagi. Ya di belakang. Sudah. Sudah. Oke. Ya, sekarang silakan satu orang mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Ayo. Ya, Bagas, silakan Bagas. Baik, saya akan mempresentasikan yang ditulis kelompok kami tadi, yaitu di web. Penjajahan Jepang hanya berlangsung 3,5 tahun dan memiliki dampak yang sangat parah. Meskipun Jepang hanya menjajah 3,5 tahun, namun dampak yang diberikan Jepang sangat terasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya yang dikuras habis-habisan dan penduduk yang ditindas. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Oke, yang lain kelompok silakan. Selanjutnya, ayo, ayo, maju. Ya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Iwan. Jepang datang ke Indonesia itu karena Jepang merupakan negara yang padat dan industrinya sangat maju, sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan ekspansi hingga ke Indonesia. Dan itulah hasil kerja kami tadi. Oke, ya, merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Refleksinya yang pertama dari kamu dulu. Apa sih refleksi kita dalam pembelajaran sejarah hari ini? Ayo, silakan. Bagas, ayo Bagas. Baik, pembelajarannya cukup seru dan sedikit membuat nalar menjadi lebih baik karena metode pembelajaran baru yang digunakan dan kali pertama menggunakan metode pembelajaran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksi yang telah diberikan oleh Bagas ya untuk pembelajaran dan materi hari ini ya. Sampai ketemu kita minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu dampak pendudukan Jepang terhadap negara Indonesia. Jangan lupa meretorasi diri kita ya, karena kita adalah generasi emas penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian yang sudah bersedia di observasi untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana menurut Bu Dian ini setelah saya lihat tadi ya di observasi, Bu Dian ini sangat luar biasa kalau saya lihat, baik penyampaian dari awal sampai di akhir. Tetapi menurut Bu Dian nih yang sudah ditampilkan yang hari ini itu yang baik tuh yang seperti apa tuh Bu Dian? Yang terbaik menurut Bu Dian? Pertama Ibu Riti, mungkin kalau penyampaian saya itu saya merasa itu belum maksimal ya. Tapi yang terbaik dari saya yang sudah saya tampilkan tadi, saya itu sudah terpusat kepada anak di dalam pembelajaran. Nah itu karena kan kita itu bukan dari kita, itu anak pertama sekali untuk mencari, memecahkan dan menemukan sehingga dia menghasilkan suatu produk. Nah itu dia. Terkait misalnya nanti pada saat pembelajaran namanya dari observasi itu kan kita melihat apa kelebihan yang kita berikan pada pelajaran, kemudian jika ada kekurangan mungkin nanti bisa diperbaiki ya Bu Dian ya. Kira-kira perasaan Bu Dian nih setelah diobservasi ya di kelas bagaimana nih Bu dalam pembelajaran sejarah? Perasaan saya itu senang Bu ya, karena kan saya akan mengetahui yang pertama itu apa sih kekurangan saya dalam
belajar mengajar kayak gitu kan. Terus apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, ya karena kalau kita guru itu ego kita sendiri kan, proses belajar mengajar itu kan tidak dapat secara maksimal. Kita perlu orang lain untuk memberikan masukan untuk diri kita di dalam proses belajar. Nah, di dalam observasi tujuan pembelajaran yang Ibu Dian berikan apa sudah tercapai untuk anak-anak hari ini? Saya rasa sudah tercapai, Bu. Ya, tadi anak-anak sudah aktif, ya bisa memecahkan masalah dari rumusan masalah yang saya berikan dengan tema 5W1H. Mereka sudah mencari, menemukan, dan juga bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka dapati dari sumber-sumber yang telah mereka dapati. Kemudian untuk area pengembangan nih Bu Dian, kira-kira yang hendak Bu Dian capai Area pengembangannya, yang pertama itu tadi Bu, proses anak menemukan, ya menemukan di dalam pembelajaran itu yang paling penting itu anak menemukan dulu, ya apa yang mereka dapati, ya yang dari tidak tahu menjadi tahu, itu yang harus kita lihat. Jadi terbentuk di situ karakter anak, ya kita bisa melihat anak dari proses pembelajaran tersebut. Nah itu strategi sudah tercapai gitu ya, apa yang kemudian persiapan. Nah kemudian untuk tidak lanjut, kemudian biasanya kita kalau di observasi itu kan ada ke depan kira-kira misalnya ada yang sudah perbaiki, nah bagaimana untuk tindak lanjut kemudian? Tindak lanjut saya mungkin Ibu, yang pertama itu yang ingin saya lakukan, ya itu pembelajarannya mungkin jangan di dalam kelas saja, karena kita itu harus belajar itu juga dari alam. Nah jadi anak itu biar dia lebih mengetahui literasi itu bukan hanya di dalam buku, tapi anak itu juga harus belajar dari alam. Dari alam itu mereka bisa mengambil pembelajaran sejarah. Jadi tindak lanjut saya memperbaiki strategi belajar saya, jangan hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas Bu ya. Memang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita mengajar itu tidak mesti fokus di dalam kelas, tetapi ada di luar kelas, kemudian supaya anak-anak ini tidak monoton, tidak pembelajarannya tidak kalau di luar kan menyenangkan gitu ya, kalau monoton tuh tidak menyenangkan, sehingga anak-anak kalau di luar itu rasanya happy gitu Bu ya. Mungkin itu di akhir ya, saya lihat tadi ada tugas Bu ya, tugas untuk anak-anak yang sangat bagus sekali. Pada saat kita mengakhiri pembelajaran, kita memberikan semacam penugasan kepada siswa. Untuk hari ini mungkin sudah selesai Bu observasinya. Terima kasih banyak dia sudah meluangkan waktu untuk diobservasi di kelas. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.